Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Rohmat. Saya dari kelas manajemen D, Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari mata kuliah seminar MSDM yaitu yang berjudul Pengaruh Manajemen Perubahan atau Change Management terhadap kinerja karyawan. Di sini ada abstrak. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh manajemen perubahan pada kinerja karyawan, dan bentuk penelitian ini adalah menggunakan penelitian kuantitatif dan kualitatif, yaitu data penelitian yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada dan secara tidak langsung dengan melalui media internet. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel manajemen perubahan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya ada pendahuluan, yaitu latar belakang. SDM merupakan salah satu faktor kunci untuk mendapatkan kinerja terbaik, karena SDM merupakan faktor penentuan dan pencapaian tujuan yang efektif dan efisien. Kinerja karyawan adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melakukan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Perubahan dunia kini telah memasuki era revolusi industri 4.0 atau revolusi industri dunia keempat, di mana teknologi informasi telah menjadi basis dalam kehidupan manusia. Segala hal menjadi tanpa batas dengan penggunaan daya komputasi dan data yang tidak terbatas, karena dipengaruhi oleh perkembangan internet dan teknologi digital yang masif sebagai tulang punggung pergerakan dan konektivitas manusia dan mesin. Era ini juga akan mendisrupsi berbagai aktivitas manusia. Masalah SDM merupakan salah satu unsur penting dalam organisasi. SDM berperan menentukan arah dan kemajuan sebuah organisasi. Revolusi Industri 4.0 yang terjadi saat ini akan membawa banyak perubahan terhadap kinerja manusia, di mana tenaga kerja manusia digantikan oleh mesin akibat dari berkembangnya teknologi digital dan internet. Menurut Profesor Klaus Martin Schwab menyebutkan bahwa saat ini kita berada pada awal sebuah revolusi yang secara fundamental mengubah cara hidup, bekerja, dan berhubungan satu sama lain. Saat ini, Kementerian Perindustrian yang terintegrasi untuk mengimplementasikan strategi dalam menghadapi era revolusi industri keempat. Keberhasilan sebuah organisasi tidak terlepas dari andil organisasi yang sesuai ciri khas yang dimiliki. Ciri khas berperan penting dalam mengantar suatu organisasi menjadi lebih maju dan berkembang. Oleh karena itu, alasan penulis menganalisis secara jelas pengaruh perubahan terhadap organisasi, pembelajaran, struktur organisasi pada kinerja karyawan. Penulis tertarik melakukan penelitian ini dengan judul Pengaruh Manajemen Perubahan pada Kinerja Karyawan. Di sini ada rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah di atas. Yang pertama itu ada permasalahan apakah manajemen perubahan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Dan selanjutnya ada tujuan penelitian. Di sini untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh manajemen terhadap kinerja karyawan. Di sini ada kajian pustaka atau kajian teori. Yang pertama ada manajemen perubahan. Menurut Wibowo 2011 halaman 104 menyatakan bahwa perubahan dapat terjadi pada diri kita maupun di sekeliling kita. Bahkan kadang-kadang kita tidak sadari bahwa hal tersebut berlangsung. Perubahan berarti kita harus berubah dalam secara
mengerjakan atau berpikir tentang sesuatu yang dapat menjadi mahal dan sulit. Perubahan adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari karena dorongan eksternal dan karena adanya kebutuhan internal. Semua organisasi menghadapi lingkungan yang dinamis dan berubah. Lingkungan eksternal organisasi cenderung merupakan kekuatan yang mendorong yang terjadinya perubahan. Ada faktor yang bisa membuatnya dibutuhkannya. Tindakan perubahan. Manajemen perubahan adalah suatu proses secara sistematis dalam menerapkan pengetahuan, sarana, sumber daya yang diperlukan untuk mempengaruhi perubahan pada orang yang akan terkena dampak dari proses perubahan tersebut. Menurut Wibowo 2011 halaman 193. Yang kedua di sini ada kinerja. Kinerja yaitu ada pengertian prestasi secara menurut Sadili adalah proses organisasi untuk mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Kinerja merupakan suatu bentuk usaha kegiatan atau program yang diprakarsai dan dilaksanakan oleh pimpinan organisasi atau perusahaan untuk mengarahkan dan mengendalikan prestasi karyawan. Menurut Rutsky 2010 halaman 6, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seorang yang pertama di sini ada menurut Dharma 2003 halaman 32 yaitu kualitas atau mutu kerja. Dan yang kedua ada kuantitas kerja. Ketiga ada ketangguhan. Dan yang keempat ada sikap. Sedangkan menurut Metis dan Jackson, kinerja dapat diukur dari kuantitas dari hasil, kualitas dari hasil, ketepatan waktu dari hasil, kehadiran, dan yang terakhir ada budaya organisasi bekerja sama. Nah, di sini ada kajian terdahulu yang relevan. Simbolon dan Anissa 2013 pengaruh perubahan organisasi dan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai studi pada kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Banjarmasin. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan organisasi dan budaya organisasi parsial masing-masing memiliki dampak yang signifikan dan positif terhadap kinerja karyawan. Faktor variabel dalam pengaturan fisik dari perubahan organisasi menjadi faktor yang paling dominan mempengaruhi kinerja karyawan, sedangkan faktor perhatian terhadap detail pada variabel budaya merupakan faktor yang paling dominan mempengaruhi kinerja karyawan. Dan yang kedua di sini ada menurut ZF Menda Betewal dan GM Sendow 2018 pengaruh manajemen perubahan dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan pegawai negeri sipil studi pada RSUD Bitung. Untuk hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen perubahan dan budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai negeri sipil pada RSUD Bitung. Di sini semakin baik manajemen perubahan dan budaya organisasi yang dimiliki RSUD Bitung, maka akan semakin meningkat kinerja pegawai. Karena manajemen perubahan dan budaya organisasi sangat berpengaruh untuk keberhasilan suatu organisasi, dan dengan manajemen perubahan dan budaya organisasi, para pegawai akan lebih antusias untuk bekerja karena manajemen perubahan memiliki indikator yang dapat merubah kondisi suatu organisasi ke arah yang lebih baik dan tentunya akan berakibat membuat para pegawai menjadi lebih antusias dalam bekerja. Dan yang ketiga ada ini menurut
Norman Sasono 2020, pengaruh manajemen perubahan pada kinerja karyawan PLN Persero Unit Induk Wilayah Kalimantan Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel manajemen perubahan berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada VET PLN Persero Unit Induk Wilayah Kalimantan Barat. Dan ini ada metode penelitian. Untuk metode penelitian yang saya, yaitu pendekatan penelitian. Penelitian ini digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan kualitatif, yaitu data penelitian yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada dan secara tidak langsung dengan melalui media internet. Untuk bahasannya di sini, bahasan utamanya yaitu berisi kajian aspek-aspek yang diteliti pengaruh manajemen perubahan terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Norman Sasono 2020 yang menyatakan bahwa manajemen perubahan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Sedangkan itu menurut Lukman 2018 bahwa manajemen perubahan memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan. Selain itu diperkuat oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syamsiah 2017 dan Adele 2017 yang menyatakan bahwa manajemen perubahan memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan. Dan untuk kesimpulan di sini, berdasarkan peneliti terdahulu, maka dapat saya simpulkan bahwa manajemen perubahan sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan, baik itu budaya, teknologi, maupun dinamika pengetahuan. Untuk saran di sini, disarankan kepada perusahaan agar lebih memperhatikan perkembangan zaman yang sudah mulai maju, agar memberikan pengetahuan yang lebih terhadap karyawannya. Dan juga memperhatikan perkembangan teknologi yang sudah semakin berkembang. Secara tidak langsung, karyawan harus mengikuti perkembangan tersebut. Perusahaan juga harus bisa mengapresiasi karyawan yang berprestasi, agar para karyawan yang lain juga dapat terdorong motivasi untuk selalu berkembang maju. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.